Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan hanya dalam agama yang sempurna, yaitu mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat pada saat ini belum ada kesiapan untuk mengamalkan agama secara sempurna, sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat yang mulia. Apabila sifat-sifat yang mulia ini hakikatnya wujud dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mengamalkan agama secara sempurna, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Yang pertama, para sahabat memiliki hakikat yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat iman. Apabila ada usaha atas iman, maka iman kita akan naik. Tetapi jika tidak ada usaha atas iman, maka iman kita akan turun, bahkan menjadi rusak. Setiap amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila didasari atas iman. Iman adalah satu kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk dapat mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada cacat dalam amal, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya atau mendapat syafaat dari seseorang. Tetapi jika ada cacat dalam iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Minimalnya iman adalah iman yang mampu menggerakkan anggota badan kita untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksimalnya iman, yaitu iman yang tidak terkesan lagi dengan suasana dan keadaan. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia beserta isinya. Usaha pertama untuk mendapatkan hakikat iman adalah mendakwahkan iman. Usaha kedua adalah buat latihan atas diri kita, yakin yang betul, latih diri kita tentang perkara yang kita dakwahkan. Kita dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu adalah hak. Tawajuh, dengarkan pembicaraan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa perkara itu adalah hak. Usaha ketiga, kita menangis, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, karuniakanlah aku hakikat kalimah iman. Apabila kita telah mengikrarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengeluarkan seluruh keyakinan terhadap makhluk dari hati kita dan memasukkan satu-satunya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita dan merubah secara keseluruhan cara hidup kita dengan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada usaha atas iman secara terus-menerus, maka iman kita akan menjadi kuat dan mampu mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah agama kita sempurna. Apabila ada usaha atas iman secara terus-menerus, kemudian meninggal dunia sebelum mencapai target kesempurnaan iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita bersama dengan segolongan orang-orang yang telah sempurna imannya. Salat adalah hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril alaihissalam tidak dapat menyertainya. Sedangkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan dia sendiri turun ke bumi, kecuali perintah salat. Apabila salat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kerja kita akan terselesaikan. Dengan 2 rakaat salat dan doa, maka segala hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya salat adalah salat yang dapat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Maksimalnya salat adalah salat yang mampu menarik khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena sholat adalah kunci untuk membuka khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat kita sempurna, maka agama kita sempurna, karena sholat adalah tiangnya agama. Untuk mendapatkan hakikat sholat, maka usaha pertama kita dakwahkan pentingnya sholat kepada saudara muslim. Dan jika melihat yang tidak sholat, maka kita pandang dengan kasih sayang dan mengajaknya untuk sholat. Kemudian kita dakwahkan agar mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tunduk, memahami bahwa dengan sholat kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Dakwahkan bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian usaha yang kedua, kita buat latihan atas sholat kita. Yang pertama, usaha zahir, yaitu sholat dengan memenuhi segala rukunnya, memperbaiki bacaan-bacaannya, lafaznya, zikirnya, bacaan Qur'annya, bacaan at-tahiyatnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah usaha batin, yaitu kita jauhkan ingatan kita dari segala asbab. Hubungan harus terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudkan sifat ihsan dalam hati kita. Bila teringat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, kita ucapkan dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya 3 kali minimal setiap rukun. Bersyukur atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat dan beristighfar, mohon ampun atas kekurangan dan kelalaian sholat kita. Kemudian usaha yang ketiga adalah berdoa, memohon, menangis, memohon, ya Allah, datangkanlah hakikat sholat kepada saya. Ilmu dan zikir adalah gabungan yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zikir adalah cahayanya. Ilmu adalah yang dapat membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya dan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ilmu adalah yang dapat membantu kita menjawab segala pertanyaan kubur. Ilmu maksudnya pada saat atau ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apa dari saya. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mengenal hak-hak Allah, sehingga kita mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang benar mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mengenal Allah disebut ilmu tauhid, dan ilmu yang mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu fadail dan masail sama pentingnya, tetapi harus mendahulukan ilmu fadail, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun mengajarkannya di Mekah, kecuali sholat. Para sahabat radhiyallahu anhu memiliki ilmu fadail sehingga dapat memudahkan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Untuk mendapatkan hakikat ilmu, maka usaha pertama adalah dakwahkan pentingnya ilmu. Dapatkan yakin terhadap ilmu, bahwa kejayaan jika kita mengamalkan ilmu. Kemudian usaha yang kedua adalah buat latihan terhadap ilmu tadi. Caranya dengan menyertai halaqah taklim ilmu fadail dengan cara membaca dan mendengar mengenai fadail amal di masjid dan di rumah secara terus-menerus. Kemudian ada hubungan erat dengan alim ulama. Melalui ulama kita dapat mengetahui bagaimana mengamalkan ilmu kita. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita berdoa menangis, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat ilmu. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan makrifat dan mahabbah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari 2 unsur, yaitu unsur langit, ruh, dan unsur bumi, yaitu jasad.
Unsur langit hanya makan dari langit, dan unsur bumi hanya makan dari bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang sangat banyak. Ada yang di langit dan ada yang di bumi. Semua yang diciptakan di langit keperluannya ada di langit, dan semua yang diciptakan di bumi keperluannya ada di bumi. Bumi tidak dapat memenuhi keperluan makhluk-makhluk di langit. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Jika seseorang melakukan dosa, maka akan tumbuh suatu titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, maka titik hitam itu akan hilang. Tetapi jika ia tidak bertobat dan melakukan dosa demi dosa, maka titik itu akan tumbuh dan memenuhi hatinya. Walaupun semua air lautan di bumi ini yang merupakan unsur bumi tidak dapat membersihkan titik hitam di hati seseorang yang merupakan unsur langit, hanya dapat dibersihkan dengan zikrullah yang merupakan unsur langit. Zikrullah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Untuk mendapatkan hakikat zikir, maka usaha pertama adalah dakwahkan zikrullah. Usaha kedua adalah buat latihan, perbanyak membaca Al-Quran, tasbihat, doa masnunah, tafakur, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang kita kerjakan selama 24 jam dalam setiap suasana dan keadaan, di mana saja, kapan saja. Apabila melihat makhluk, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terus-menerus berzikir, maka akan terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan dengan terus-menerus berzikir akan membukakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Kemudian usaha ketiga adalah kita menangis dan memohon hakikat zikir. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat supaya aku dapat mengingat kepada Engkau, ya Allah. Ikram mencakup seluruh kegiatan sosial. Bagaimana kita dapat hidup bersama dalam masyarakat, maka kita harus menunaikan hak-hak orang lain. Hak-hak dalam Islam diterangkan secara bertahap. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, hak anak kepada ibu bapaknya. Hak istri pada suaminya. Yang ketiga, hak kepada tetangga, kerabat, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak menunaikannya mungkin dimaafkan, tetapi hak sesama manusia tidak akan dimaafkan, sehingga kita datang bertemu dan meminta dimaafkan. Adapun ikramul muslimin adalah khusus bagi orang Islam karena keimanannya, yaitu apabila kita melihat saudara kita yang maksiat, maka kita benci maksiatnya, kita cinta orangnya, dan berusaha merubah tabiat buruknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikramul muslimin adalah menjaga kedudukan dan keadaan orang Islam. Bagaimana akhlak kita terhadap orang Islam, mengikuti kedudukan, mengikuti kelayakan, dan mengikuti keadaannya. Akhlak di dalam Islam dibagi tiga, yaitu pertama akhlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan. Yang kedua akhlakul karimah, kebaikan dibalas kebaikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga akhlakul azimah, kejahatan dibalas kebaikan, didoakan dan diberi hadiah. Hakikat ikramul muslimin adalah kita dapat memuliakan orang Islam karena dia orang Islam. Derajat ikramul muslimin yang paling rendah adalah kita jangan menuntut hak kita dan memaafkan orang lain kalau mereka mengambil hak kita. Ikramul muslimin paling besar adalah kita menyembunyikan aib orang Islam. Maka amal kita akan melenyapkan keburukan mereka. Dan bila kita sebarkan aib, maka aib itu akan tersebar ke seluruh masyarakat. Melalui ikramul muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka jalan untuk kita supaya tertib dapat dipelajari. Jika sifat ikram tidak ada, maka kita tidak bisa membawa orang-orang kepada tertib. Untuk mendapatkan hakikat ikramul muslimin, maka usaha pertama adalah
kita dakwahkan ikramul muslimin. Setiap muslim adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita muliakan. Disebutkan juga bagaimana berharganya seorang Islam. Kita dakwahkan kisah-kisah pengorbanan, akhlak, serta sifat mengutamakan orang lain yang dimiliki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita dakwahkan, kalau kita amalkan kehidupan seperti itu, maka kejayaan akan datang kepada kita. Kemudian usaha kedua adalah kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat ikramul muslimin. Caranya adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ikramul muslimin kita elakkan dari diri kita. Latihan pertama yaitu menutup aib, mengelakkan cerita orang dan keburukan orang atau mengumpat. Bayangkan berapa banyak kita harus buat latihan. Latih dan usahakan agar kita berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan ulama, berbakti kepada ibu dan bapak kita, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang muda, dan berkhidmat di keluarga kita. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikat ikramul muslimin. Dengan sifat ikramul muslimin, hati akan bersatu. Bila hati telah bersatu, barulah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita menangis berdoa, memohon akhlak yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, datangkanlah hakikat ikramul muslimin kepada saya. Apabila suatu pekerjaan kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka akan disiksa. Bila ada cacat dalam amal, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Tetapi jika ada cacat dalam niat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Sebelum melakukan satu amal, perhatikan niatnya. Berpikir dahulu apa tujuan dari amal ini. Jika karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ikhlas. Jika tidak, walaupun 100 mufti memberi fatwa bahwa kita ikhlas, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dianggap tidak ikhlas. Untuk mendapatkan hakikat ikhlas, usaha pertama adalah dakwahkan pentingnya ikhlas. Ikhlas itu beramal, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dakwahkan dengan penuh yakin. Jika kita ikhlas setiap saat menunaikan keikhlasan, maka akan datang kejayaan kepada kita. Kemudian usaha yang kedua adalah kita buat latihan. Kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat ikhlas. Sebelum beramal, dikontrol dulu niatnya, di tengah amal diperiksa kembali, dan di akhir amal mengucapkan istighfar. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat ikhlas. Apabila kita memelihara amal setiap hari dengan istiqomah, maka sedikit demi sedikit akan tumbuh sifat ikhlas. Ikhlas adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Malaikat sekalipun tidak tahu nilainya ikhlas. Rahasia keikhlasan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dakwah dan tabligh yaitu meluangkan waktu untuk usaha agama meliputi khuruj dan maqami. Maksudnya untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap pemilikan diri dan harta yang mana kita merasa itu milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Setelah bersyahadat, pemilikan atas diri dan harta ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Syahadat, kalimat transaksi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan diri dan harta kita. Tetapi diri dan harta kita ini dikembalikan kepada kita sebagai amanat agar digunakan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara menggunakannya meliputi
Pertama, agama, mencakup biaya khuruj, makomi, nusroh, dan ibadah. Yang kedua, menyantuni orang-orang yang memerlukan. Setelah itu baru untuk keperluan diri dan keluarga. Pada saat ini justru penggunaannya terbalik. Untuk mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh, maka usaha pertama adalah dakwahkan, supaya setiap manusia di bumi ini dapat dibawa kepada usahanya baginda Rasulullah SAW. Dengan usaha dakwah, suasana akan terbentuk dan akan timbul kerisauan dan pikir di dalam hati seseorang. Jalan Rasulullah SAW adalah jalan dakwah dan pengorbanan, bukan jalan kekuasaan dan harta benda. Dakwahkan pentingnya khuruj dan usaha makomi. Usaha ini melahirkan sifat, sehingga jika ini dijalankan maka kejayaan akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita buat latihan untuk diri kita, untuk dapatkan hakikat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luangkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar praktek minimal 4 bulan. Kemudian kembali ke makomi masing-masing, buat usaha atas pengorbanan dimulai dari 1/10 hidup kita, yaitu setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, dan setiap hari 2,5 jam. Kemudian buat amal makomi, kita hidupkan makomi kita dengan musyawarah harian, silaturahmi 2,5 jam, ta'lim masjid, ta'lim rumah sekali setiap hari. Jauhlah 1 di masjid kita dan jauhlah 2 di masjid tetangga. Selanjutnya keluar 3 hari istiqomah tiap bulan dari masjid kita. Setelah kita latih pengorbanan 1/10, kemudian ditingkatkan 1/3 hidup dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap hari 8 jam, setiap bulan 10 hari, dan setiap tahun 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya sampai pada seluruh hidup kita untuk agama. Saya insya Allah ambil bagian. Bagaimana dengan saudara? Usaha yang ketiga adalah kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat dakwah dan tabligh. Ya Allah, datangkanlah hakikat pengorbanan kepadaku. Untuk mendapatkan hakikat sifat-sifat mulia sahabat radhiyallahu anhum tersebut, kita harus meninggalkan hal-hal yang sia-sia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jika kita tidak meninggalkan kebiasaan itu, maka sifat tersebut tidak akan datang pada diri kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.